Saya pernah Jambore stand up itu acara stand up kan 3 hari di Jogja. Di Jogja ya kalau Iya betul. Tahun ini kan ada kan? Tahun ini ya. Tahun ini. Saya nggak bisa main Twitter tuh karena sinyal kurang bagus kan di sana. Tek tiba-tiba, bang, lu kan 3 hari nggak online Twitter. Nih gue udah rangkum nih yang perlu lu like gitu. Ada pasukannya. Iya, dia udah mulai. Iya, sebenarnya aku juga nervous sih. Saya nervous mas. Ardit Erwanda ya. Halo Mas Aji, iya betul. Salaman lagi. Ya, Ardit. Tadi kan belum ini. Oh, belum info Ya, belum on air ya. Belum on air ya. Iya betul. Ya, sekarang udah in frame. Ya. Tapi di awal aku mau nanya dulu, Dit. Gimana Mas? Awal mulanya gimana? Kok komen-komen di post IG-mu itu selalu kocak-kocak gitu. Itu aku penasaran sih. Makanya mumpung aku ketemu ya kan, ngobrol sama kamu. Itu awal mulanya dari mana sih? Iya, jadi tuh pada nggak tahu mungkin aja. Iya. Jadi di Instagram saya itu ya, mungkin ini teman-teman Mas Aji banyak nggak nyambung sama videonya Mas ya. Iya. Kadang resep cah kangkung, kadang jadwal Piala Dunia. Iya, ada juga yang aku sampai ketawa ngakak itu gara-gara ada yang komen ini apa namanya jadwal piket RT atau apa gitu ya. Iya. Terus ada juga yang juara pas 17-an. Iya. Ada yang ibu-ibu kelihatan atau siapa itu komen dia juara makan kerupuk itu sih Budi si ini pokoknya gitu. Aneh. Ada juga link meeting Zoom online RW dia coba buat apa? Coba buat apa? Dan gitu. kamu pin ya? Saya pin gitu. Kayaknya gara-gara itu. Kayaknya. Awal mulanya sejak kapan itu? Jadi intinya itu kan saya tuh kayaknya orang-orang udah tahu lah kalau saya tuh emang arah komedi itu yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau misalnya terus saya yang anggapnya ya bukan antara followers dan yang diikuti dan yang mengikuti, tapi ya udah teman aja gitu. Jadi kalau ada komen yang aneh, iseng saya pintek gitu. Ternyata makin banyak. Tek. Nah, Mas Aji kan lihat yang di komen, yang di DM. Oh, lebih. Bang, cepat posting, gue udah siapin nih komennya gitu. Gitu. Nah, ini yang alhamdulillah. Jadi circle sosmed saya itu jadi di IG itu banyak komen aneh. Di Twitter itu banyak orang ngelaporin kasus-kasus yang akan saya likes. Gitu. Di TikTok itu orang pada mention untuk ngasih tahu bang ini ada video aneh gitu. Jadi 3 itu muter. Dan itu seru banget. Saya pernah Jambore stand up itu acara stand up kan 3 hari di Jogja. Di Jogja ya kalau betul. Tahun ini kan ada kan? Tahun ini ya. Tahun ini. Saya nggak bisa main Twitter tuh karena sinyal kurang bagus kan di sana. Tiba-tiba, bang, lu kan 3 hari nggak online Twitter. Nih gue udah rangkum nih yang perlu lu like gitu. Ada pasukannya. Udah bang nih, tinggal lu like nih gitu. Jadi aduh. Itu nggak kamu sengaja? Dulunya nggak kamu sengaja? Tiba-tiba aja muncul orang-orang yang seperti itu ya? Iya, gitu. Tiba-tiba kebentuk aja. Yang paling enak sih ya engagement aman. Iya. Orang komen terus asal ada nggak nyambung ya? Iya. Padahal kadang saya tuh sering posting sendiri, komen sendiri. Mantep mas. Padahal tuh saya sendiri yang komen. Gitu, orang-orang akhirnya emang aneh. Akhirnya dia juga mau ngatain saya, mau ngapain saya, jadinya mereka udah kayak nggak ada jarak. Dan itu memang yang saya inginkan gitu. Dari dulu itu kamu memang kepingin jadi pelawak? Atau kepingin jadi stand up comedian? Nah. Atau kalau nggak salah dulu, kamu pengen jadi artis kan? Enggak malah. Oh enggak? Jadi tuh awalnya saya malah di kepingin SMP jadi aktor itu, gitu? Enggak? Saya tuh taekwondoin. Habis itu parkour. Namanya taekwondoin ya? Taekwondoin kalau taekwondo. Habis itu parkour segala macam. Saya suka coba-coba gitulah mas. Terus dulu tuh saya pendiam. Iya. Saya tuh dulu pendiam. Jadi kayak nggak bisa ngomong depan orang banyak gitu. Sedangkan banyak di otak yang pengen saya sampaikan gitu. Akhirnya pas ada stand up, wah kayaknya ini media yang tepat untuk membicarakan itu. Jadi sebenarnya di saat saya stand up itu juga terapi untuk saya sendiri gitu. Gitu. Makanya saya, mungkin teman-teman manajemen udah paham banget lah. Saya tuh kalau habis misalnya ada acara rame-ramean gitu, ketemu orang apa segala, habis itu capeknya bisa lama lah berhari-hari gitu. Dan istri udah tahu itu. Kamu udah jangan ngambil job dulu kamu lagi capek nih nggak bener karena jatuhnya jadi cranky gitu. Oh berarti gitu. Ini ya aku baru tahu berarti kamu itu termasuk orang introvert ya? Introvert itu maksudnya ya tetap bisa ngomong di depan orang tapi energinya terkuras banyak ketika bener. Nah saya sih di depan orang. belum pernah maksudnya ngetes apakah benar atau tidak. Cuman kayaknya ciri-ciri yang disampaikan tentang introvert itu apa itu kayaknya ke saya. Karena kan banyak sekarang mas yang bocah-bocah yang aku introvert deh gitu. Self-claim. Makanya saya tuh kayaknya nggak mau self-claim dulu. Kayaknya sih iya gitu tapi nggak tahu gitu. Padahal aku ngelihat selama ini
kamu adalah orang yang extrovert gitu, maksudnya gampang untuk Iya. bikin reels. Makanya aneh juga. One day one reels ya? Iya. Capek. Iya. Gitu. Jadi mungkin yang orang lihat gitu. Makanya kalau misalnya ngelihat terus kok diem aja bang, ya sebenarnya memang Mengimun energi. aslinya gitu iya. Kayak itu kok Sun Gokong ya, Dragon Ball. Iya, yang aura keluar. Iya, Nah iya. itu gitu. Gitu. Makanya kalau kayak yang lain-lain udah tahu tuh kalau saya tuh diem aja gitu. Kayak kemarin anak-anak stand up pada karaoke rame-rame di tengah. Saya duduk pojokan pakai hoodie ngeliatin gitu. Udah gitu happy gitu. Kebeban gak sih image sebagai pelawak gitu? Kan berarti kamu dituntut untuk harus lucu terus gitu. Iya, sebenarnya happy sih Mas karena bisa bikin bahagia orang yang pingin dibahagiain gitu kan, pengen ketawa atau segala itu. Cuman kalau misalnya saya lagi datang capeknya, nah itu tuh yang kayaknya kadang muka tuh kadang istri yang suka ngingetin mukamu, ayo senyum mukamu, iya. Nah, Muke ya? Iya muke. Apalagi Iya. misalnya lagi capek, Iya. terus saya tuh kan tipenya yang saya ini A nih, lagi A. Saya tuh udah mikir ABCDE-nya ke depan. Kalau ada ABCDE yang tidak sesuai, saya kok nggak sesuai nih gitu. Nah, itu tuh yang muka tuh langsung gitu, bisa gitu makanya. Itu kamu ngeplannya beneran detail gitu ya? Iya, gitu Mas. Kayaknya kalau udah lagi keadaannya begitu terus harus kerja atau apa, nah itu tuh kayaknya exhausted apa sih? Iya, bener ya. Burnout. Iya, burnout. Oh, ya, Burnout. sekarang Cuman saya tuh burnout, tidak gitu. mau mengatakan itu karena kan banyak orang-orang yang self-claim Ya, gitu di Twitter. Aku burnout nih gini-gini. Untuk ini ya, Iya. sebagian orang Iya, yang gitu, kayak keren terus ya gitu. untuk apa? Makanya kayaknya saya untuk capek dapat gitu. validasi gitu Iya. ya. Iya. Kalau di sehari-hari gitu, ini mungkin pertanyaan agak aneh sih dari aku. Kalau dulu kan aku pernah menekuni sulap ya. Iya, saya juga sempet Oh ya? juga. Beneran? Iya sempet. Jadi Atau kita pas, sekarang masih sama ya? pas parkur sama Jadi taekwondoin, parkur, sulap juga sulap, sempet. terus apa lagi kamu? Keyboard tunggal? enggak. Oh, enggak. Sama dulu sebelum masuk stand up itu udah bikin web series. Oh, multi talent ya? Serabutan Mas. Lebih ke serabutan. Sulap juga sempat Multi talent belajar. itu kan yang itu. Talenan. Oh, talenan. Oh, iya. Lumayan lah ya, kan Iya, nggak apa-apa. ketularan Nggak apa-apa, ya. Mas, iya. Meskipun nggak masuk Nggak kelihatannya apa-apa. ya. Masuk. Lumayan. Cuma nanti lah ya. Ya, balik ke tadi ya. Iya. Ya, perlu diajarin ini ya. Iya, Wedi. Saya juga belajar. Pas aku tuh dulu sulap. Ketika ketemu temen gitu. Ji, main sulap dong gitu kan. Biasanya kan ketemu temen gitu kan. Kalau penyanyi, kalau udah terkenal, nggak mungkin kan ketemu fansnya di mall gitu. Nyanyi dong. Nggak mungkin kan di situ. Kalau stand up comedian, ketemu kan banyak ini orang-orang yang udah kenal kamu gitu. Di mall ketemu kamu gitu, ada nggak yang, ya Mas, komedi dong? Gitu. Saya suruh lihat Instagram aja. Tapi ada yang minta gitu? Gitu. Ada Ya yang ada gitu? beberapa. Wah stand up lagi dong. Udah lama nih nggak lihat stand up. Oh, dia kepengen lihat di Iya. panggungnya kan. Tapi Iya. seketika itu dia minta satu jokes gitu, ada nggak yang minta seperti itu? Kelihatannya nggak ya? Ada tapi mungkin paling keluarga Ada sih. sih. Mungkin paling keluarga kan. Kalau iya, lagi ada. yang jarang ketemu. Stand up dong nih mumpung lagi rame nih gitu. Saya kasih link YouTube. Nih ada nonton di situ. Iya. Dengan bertambahnya followers ya, mungkin semakin banyak kan, semakin tahu engagement juga semakin tinggi gitu kan. Berarti mulai ada yang minta foto gitu. Ada. Cuman nah ini cukup unik. Ada pengalaman lucu kan? Jadi tuh kelihatannya saya itu tuh pertama pindah ke sini kan 2015 awal. Nah itu pindah ke sini main film diajak ke OR ngenes waktu itu. Jadi waktu itu kan udah main film kemana-mana dulu pakai topi. Takut dikenalin orang. Ternyata tidak juga. Jadi teman-teman yang pengen main film baru satu orang nggak kenal Anda. Ya nggak usah kemana-mana pakai topi gitu. Tapi saya bersyukur lah maksudnya momen itunya tuh dulu gitu. Setelah alhamdulillah sekarang dikasih kesempatan yang lebih baik, udah bisa mencerna dengan lebih baik lah gitu. Wah kalau dulu suka udah siapin tuh, enggak dulu saya mau foto. Karena aku jadi ingat kapan itu jalan sama Kuto Aji kan. Iya. Tiba-tiba ada orang gitu minta foto Kuto Aji gitu. Habis foto si orang yang minta foto itu nyebut nama Kuto Aji itu bukan Kuto Aji.
kan jadi award kan. Wah, saya pernah Mas. Dan itu penyanyi lain gitu ya, yang seperti itu gitu. Aku nggak perlu nyebutin namanya tapi terus yang beda lagi ya? Mas Elo. Kayaknya jauh deh. Jauh. Tapi aku tak terus, oh bukan Mas. Wah, saya pernah Mas di premier film. Jadi tuh ada bapak-bapak. Pas ucapin ulang tahun buat anak saya ngefans banget gitu. Saya ucapin lah bla 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 bla. Iya, gitu. Terus bapaknya, "Makasih Mas Cinta Brian" gitu. Oh, kok Cinta Brian? terus ada pemain film. Aku baru tahu juga sih. Iya, terus saya bayangin anaknya, "Lihat nih papa punya apa." Terus siapa nih? Dibanting malah. Contoh aja nih gitu. Iya, pernah kejadian seperti Pernah gitu beneran. Ya udahlah, saya biarin aja lah enggak apa-apa gitu. Nah, itu kan yang gitu-gitu juga orang kira mirip muka saya sama banyak orang gitu kan saya jadiin brandingan juga tuh Mas. Jadi di Instagram juga, "Bang, nih lu mirip lu nih," gitu-gitu. Iya, di IG story juga banyak yang ini ya. Gitu. Tapi pernah nggak kalau ada ketika kamu show gitu atau mungkin komen netizen bilang, Ardit nggak lucu gitu? Banyak sih Mas. Kayaknya kalau kita berani untuk mengeluarkan karya ke publik harus siap menerima itu sih kayaknya. Cuman kan sama kayak kita stand up itu, kalau kita stand up ada di 10 orang, terus hanya ada 2 yang merhatiin, ya udah kita fokusnya di hotspotnya itu gitu. Nanti biasanya akan menular biasanya. Nah sama kayak gitu. Kalau di netizen mas saya udahlah blok aja kalau ini kecuali dia kritik. Kalau kritik kan jelas bang bagusnya gini. Tapi kalau emang udah hate speech, akunnya nggak jelas atau akunnya tuh rata-rata emang cuman buat caci maki, udahlah kita nggak usah. Gitu ya. Iya. Saya udah di tahap zen lah sekarang. Udah santai, Twitter ada apa, debat, tidak ikut-ikutan, saya santai. Jadi itu caramu untuk mengatasi atau menghadapi itu ya? Soalnya ada cerutukan, oh Ardit nggak lucu dan sebagainya gitu. Jadi gini, kalau saya tuh kalau ada orang yang komennya hate speech gitu, kalau dia saya rasa bisa mengerti penjelasan, saya jelasin biasanya. Tapi kalau kayak dari awal dia udah, kayaknya memang pengen ngatain aja, enggak. Karena kan kalau lucu nggak lucu tuh kan selera kan mas, maksudnya Stephen Chow saya suka banget tapi ada yang bilang nggak lucu, apakah saya harus marah? Nggak juga kan gitu. Jadi ya udahlah, lu nggak suka sama gue, ya udah nggak apa-apa, gue blok aja biar lu nggak capek ngelihat gue gitu. Dan kamu ikut yang ini ya, Tawa Dasawarsa? Ikut Tawa Dasawarsa. Tanggal berapa tadi? Tanggal 3 Desember. 3 Desember. Jam 4 sore di Taman Begawan Bali. Oke, jadi buat teman-teman yang mau nonton Ardit, udah ada ini ya, urutan keberapa gitu? Kayak Jadi tuh kalau dari diundi? Bocoran itu tuh berdasarkan urutan masuk berat manajemen. Badan? Oh enggak. Iya. Aci terakhir paling kecil. Ya, jadi berdasarkan urutan masuk manajemen. Itu saya itu ke 5 kalau nggak salah. Jadi tengah-tengah pasti. Tengah-tengah ya. Seperti waktu di JZM saya pertama tumbal. Oh iya, jadi dia pertama. Orang-orang masih pada dateng. Ayo maju. Aku udah masuk. Udah masuk itu gitu. Ngelihat ya. Materi beda, baru ya yang di Bali ya. Iya, tapi saya dalam keadaan zen sekarang ini mas malah jadi kekurangan dalam berkomedi. Karena kan kalau Bang Ari tuh masalah jadi komedi. Nah saya ngerasa masalah tuh nggak ada. Jadi maksudnya kalau ada masalah ya udah gitu. Iya kan bener kan? Ya, jadi buat teman-teman yang punya masalah gitu. Mungkin bisa bukan gitu. Oh iya. Saya tuh hampir 2 tahun selama pandemis menolak job stand up. Hampir 2 tahun karena kenapa? Pertama alhamdulillah saya ada pekerjaan lain di sosmed gitu. Dan yang kedua saya ngerasa ya kalau ada masalah ya udahlah ikhlas gitu. Jadi kayak apa yang mau dibicarain gitu. Jadi nggak ada resistance ya terhadap masalah itu. Iya kayak misalnya jatuhnya misalnya ini kemarin kena ankle sakit, ya udahlah memang takdirnya gitu. jadi kayak nanti kalau misalnya nggak terima takutnya kufur nikmat. Jadi ya gimana ya akhirnya ya ini kalau ada mau ada stand up ini manajemen. Ya akhirnya jatuhnya observasi, nggak yang apa yang terjadi pada diri gitu. Tapi ankle tadi sakit gara-gara taekwondo? Enggak, main bola. Oh main bola. Taekwondo udah lama banget saya udah. Ini dulu? Taekwondo ini nih. Itu kenapa ini? Patah. Dulu karena taekwondo nih. Oh, lah, kok bisa baru tahu? Gara-gara apa? Gara-gara. Jadi dulu saya itu bagiannya di koreografer sama eksibisi pertunjukan gitu. Beratmu udah tinggi berarti ya? Lumayan lah, saya ada 7 tahun apa ikut stand up. Merah. Jadi harusnya kan kalau di saya itu merah itu 2 tahun habis itu ke hitam. Tapi rata-rata kami stuck di merah karena nggak mau ngelewatin yang hitam. Tapi udah ngelatih dari hijau.
Jadi saya merah tuh udah 6 tahun apa saya merah. Ya, dulu aku juga taekwondo soalnya. Oh, jadi iya? makanya tahu beltnya. Oh, ini juga sabam juga. Sabam. Iya. Aku jadi dua sabam ingat itu ya. senseinya lah. Ya, guru gitu Guru. Iya, jadi pengajarnya gitu ya. Betul. Sabam, ya. Nah, itu jadi dulu tendangan kayak Liu Kang gitu, Mas, yang gini. Terus jatuh. Kobat banget ya dia. Iya, terus jatuh berdek nahan gitu terus patah. Gitu. Jadi akhirnya ya Tapi keren sih taekwondo sih. Iya. Tapi setelah dewasa kayaknya, biarkan anak muda saja. Capek saya. Bikin materi baru ya berarti ya Iya. di event yang di Bali ya. Iya. Aku malah penasaran kepengen tahu pikiran Adit untuk membentuk materi baru di stand up comedy gitu. Yep. Show-nya ya. Termasuk kamu bikin reels itu kan kamu perlu kreatif kan. Iya. Apakah kamu ketika melihat momen per momen lihat suatu kejadian itu langsung menemukan angle lucunya? Atau seperti apa? Nah, sekarang itu alhamdulillah iya. Karena saya kan selama 2 tahun terakhir itu fokus jadi komedi konsultan kan, Mas. Oh, memang. Komedi konsultan itu tuh kan dia ada di ngikutin di reading, sama di syutingnya gitu. Kalau di reading mah enak, dia cari lucunya ya iya, gitu. Ada rentang waktu mungkin 2 minggu lah sampai ke syutingnya. Dan kamu bukan yang memainkan itu kan, kamu jadi konsultannya iya, kan? Gitu. Oh, nah, iya. biasanya itu yang terlatih itu gara-gara pas lagi di lokasi, tiba-tiba udah mau syuting 5 menit lagi scene yang itu. Yang ini kurang, cari lucunya. Oh, pernah kejadian gitu? Sering, Mas. jadi dari situ tuh nih saking sekarang tuh saya udah bukan gimana ya. Udah ini kalau gini, ini kalau gini, kalau gini. Lucunya gini. Kalau datang di brief di sosmed gitu, brand. Ini storyline-nya gitu. Bisa secepat itu. Karena ini gini karena udah keseringan aja kayaknya gitu. Jadi memang terlatih dan terbiasa untuk menemukan angle lucu secepat mungkin bahkan ya. Secepat mungkin karena buat hidup, Mas. Mau nggak mau. Ya buat hidup dalam arti cuan plus untuk menjalani hidup ini kelihatannya memang perlu ada ini ya melihat sisi itunya ya. Iya gitu. Apalagi kan kalau misalnya saya jadi komedi konsultan kan tidak hanya mikirin lucunya saya, tapi mikirin kalau si orang ini pelurunya gimana sampai jadi bisa berhasil lucunya gitu. Termasuk bikin reels juga kamu sendiri yang menemukan celah lucunya atau kamu udah ada komedi konsultan sendiri? Lebih ke second opinion sih. Jadi saya ada tim kreatif tapi approval tetap di saya gitu. Saya lempar deng. Ada 2 opsi nih. Kamu lebih suka yang mana? Yang ini aja, Bang. Oh ya udah, pakai yang ini gitu. Termasuk yang minum kemarin ya, yang terbaru kan minum sama istri yang terus jadi Ant-Man ya. Iya. Ada lah pokoknya. Karena gitu, Mas, sekarang sosmed itu nggak tahu ya, ini saya nggak mau ngikutin karena sosmed itu sekarang udah jarang banget ngikutin kualitas, rata-rata kuantitas. Gimana itu? Jadi daripada kita bikin satu bagus tapi seminggu sekali, mending kita bikin biasanya tapi 7 kali. Kuantitas ya? Kuantitas gitu. Karena sekarang konsepnya kan hot page, konsepnya FYP. Jadi kita nggak akan tahu mana yang masuk ke situ. Gitu. Jadi yang penting banyak beng. Iya, gitu. bukan sniper gitu tapi diberondong ya berarti ya. Machine gun aja udah gitu. Oke, berarti aku bikin YouTube mesti harusnya YouTube aja sekarang udah beralih ke short loh. Iya. Jadi ada yang tayangan full tapi ada yang dipotong-potong untuk dimasukin ke short. Saya lumayan ngelotok lah yang persosmedan ini jam berapanya gitu segala macem. Dan kamu bikin reels itu memang ini ya kamu menemukan titik lucunya di mana, titik komedinya di mana, kreatifnya di mana. Pernah stuck nggak? Sering. Jadi buntu gitu. Sering. Tapi kan biasanya sama kayak stand up, saya kalau stand up tuh ada ritual lah, maksudnya kayak minum kopi. Kalau saya minum kopi kayaknya mah otak lancar gitu. Sampai sekarang gitu. Sampai setiap kali buntu minum kopi. Jadinya bikin. Nah saya itu kan kalau stand up kan kayaknya anak-anak stand up punya gitu, Mas, ritual masing-masing. Kayak kalau mau naik panggung dia dipukul punggungnya, dek gitu, sekencang mungkin. Supaya dia di show bisa ini. Itu ritual dia aja gitu. Nah saya itu dari dulu, kalau dulu malah makan hokben. Sebelumnya. Karena biasanya kan hokben itu setelahnya kan. Sebelumnya. Jadi sebelumnya gitu kalau misalnya lagi besok mau stand up, aduh deg-degan makan hokben gitu. Gitu, dan itu ritual-ritual itu tuh yang habis hokben tuh saya ingat banget. Habis hokben tuh di Starbucks caramel coffee jelly. Jadi dulu tuh Starbucks itu hokben itu waktu bujangan. Makan hokben dulu biar tenang. Nah, setelah nikah itu minum di Starbucks caramel coffee jelly namanya. Nah, sekarang minum kopi. Ritual-ritual yang tidak ada
Tidak ada, cuman saya aja yang bikin. Jadi kalau saya minum ini, saya jadi lebih pintar gitu. Ya, merasa lebih oke lah gitu. Iya, gitu. Termasuk bikin drinks juga gitu. Setiap kali kamu buntu, kayak minum kopi dulu gitu. Iya, gitu. Jadinya kayak sering istri tuh, udah kamu istirahat aja dulu, jangan dipaksain gitu. Tapi saya minum kopi, oh dapat kok gini-gini. Atau sekarang mau minum kopi dulu? Oh, enggak ya. Bahkan nih kalau saya minum kopi nih, sering banget tuh kreatif saya itu langsung, siap-siap nih premis banyak gitu. Udah tahu lah gitu, jadi udah tahu. Dan jadi buat teman-teman yang mungkin yang stuck di bidang perkreatifan, bikinnya ritual sendiri. Iya, memang tiap orang beda-beda. Iya. Kalau mahmu aman minum kopi? Aman. Kayaknya mah dulu, nah saya itu mas, bagusnya minum kopi adalah otak saya pintar, tapi nggak bisa tidur sampai jam 2, jam 3 gitu. Oh. Ya memang ada itunya lah, baik buruknya. Tapi untung ini ya, lambung aman ya? Lambung aman. Mah aman. Aman. Pah? Apa? Pah? Waduh, udah meninggal. Oke. Ini perlu belajar lagi perlu belajar. Iya, nggak apa-apa. Nah, kalau tadi ya, terus jadi awkward ngomong. Nggak apa-apa, santai, saya udah santai. Tadi termasuk kayak Ari ya? Iya. Tapi nggak tahu nanti tayangnya Ardi dulu atau Ari dulu? Bang Ari dulu yang bagus. Berdamai dengan masa lalu gitu, dengan menertawakan pengalaman pahit yang kita alami gitu. Kamu kan berarti dulu dari Samarinda ya? Dari Samarinda. Kalimantan, Samarinda, Kalimantan Timur. Terus ke Jakarta. Masuk ke dunia entertainment. Kamu merasa ini nggak banyak persaingan yang ketat gitu nggak di dunia entertainment ini? Sebenarnya sih kompetisi yang saya sih bersyukur ya, mungkin kalau di stand up comedy tuh lumayan fair sih mas. Maksudnya kalau lucu mau Anda dimanapun, kayaknya senior akan tahu dan akan diajak. Gitu. Sedangkan kayaknya nih kalau di seni lain kan banyak bagus tuh belum tentu gitu bisa muncul gitu. Ada misalnya entah link kah atau apa kah gitu. Kalau di stand up ini karena konsepnya komunitas ya. Jadi misalnya ada yang bagus tuh di misalnya bahkan di luar negeri tuh ada dari stand up Indo Mesir tuh udah bagus banget gini. Nanti ajak aja ke sini bisa gitu. Makanya saya bersyukur di stand up kayaknya sehat lah ya. Lumayan gitu. Tidak saling menjatuhkan. Iya, saya sih nggak tahu yang lain gimana ya. Cuma karena saya di stand up, itu saya seneng banget. Nah kalau di entertain ya lumayan banyak lah mas. Makanya kalau saya tuh nulis, ayo di depan layar juga ayo. Jadi maksudnya ya ada dua pilihan nih gitu. Jadi aman lah keduanya gitu. Dan saya juga nggak pernah, ayo aku harus masuk di situ, apapun harus kulakukan gitu. Enggak lah. Kalau saya tuh misalnya casting nih. Terus saya nggak dapet, malah orang ini yang dapet, malah ada orang yang dapat, orang lain. Saya tuh cuma pengen tahu siapa yang dapat. Jadi saya tahu apa yang dia miliki dan apa yang tidak saya miliki gitu. Jadi saya akan perbaiki itu selanjutnya gitu. Jadi selama ini nggak ada momen yang bikin kamu drop gitu? Atau di antara yang kamu alami selama ini ada momen yang terpuruk gitu? Nggak ada sih mas. Waktu kompetisi aja. Waktu ikut kompetisi Suci 6 kan? Suci 6 itu di Kompas TV. Iya. Saya kepengen juara 3. Padahal itu udah rebut. Saya tuh pengen juara 3. Dari juara 2 aja. Nggak mau, saya mau juara 3 gitu. Gitu mas. Jadi kenapa? Terus pas udah grand final, udah aku juara 2 aja ya. Gitu. Alasannya nih, ini nggak tahu ya. Mungkin orang, alasan ini tapi bener. Kalau nggak percaya tanya sama Gamayal sama Jegel. Jadi saya bilang saya nggak mau juara 1 karena kalau juara 1 kalau dia nggak lucu, satu kompetisi jelek. Tapi kalau juara 2, jadi ada beban itu ya? Iya, kalau juara 2, kalau dia nggak lucu, ada juara 1-nya kok, gitu. Coba lihat juara 1-nya gimana gitu ya? Nggak juga. Enggak maksudnya gitu. Jadi memang dari dulu saya tuh emang ya udahlah hidup ya, jalanin aja gitu apa segala gitu. Jadi kamu lebih memilih untuk tidak jadi yang sorotannya gitu. Menurut saya kedua terbaik itu udah cukup baik. Kenapa? Ya itu tadi. Jadi kalau pertama tuh tanggung jawabnya udah enggak lah gitu. Nah ini pertanyaan terakhir nih Dit ya. Kan katanya kamu sekarang ini dikenal sebagai apa tadi? One Day Wonder sama ayah apa? Ayah lucu. Udah mas sekarang brand-brand sama istrinya pakai ini ya punchline yang biasa, yang aneh-aneh gitu. Oh ya udah ada request gitu, brand bisa request gitu. Ya udah. Nah ini kan tadi ayah lucu dan kamu melibatkan istri dalam bikin reels kan? Istri itu sebenarnya lucu nggak? Atau istri itu S2 notaris mas? Oke. UI. S2 notaris UI. Jadi sebenarnya jauh dari
jauh dari komedi. Kekocakan gitu. Iya, cuman karena saya udah pacaran lumayan lama, terus nikah juga. Dia sekarang tuh paham punchline, paham framing kamera, paham blocking. Dia nonton film nih, bagusnya diksinya ganti ini nih gitu. Biar lucu gitu ya. Iya, biar lucu. Gitu ya? Jadi dia udah ngerti juga gitu. Makanya orang-orang tuh tolong selamatkan Kasuci gitu. Iya, karena S2 notaris ya? Iya. Gitu makanya jadi ketularan kamu jadi terus makanya ini sebelum dia bikin kantor nih dia bikin aneh aja. Nanti kan udah punya kantor kan, ya kocak digituin orang. Ternyata digituin orang. Padahal nggak pernah kamu minta untuk dia ikut kamu lucu gitu? Adakah? Jadi sebenarnya saya itu kan gitu, agak orangnya agak susah untuk dengan orang baru mas gitu. Agak susah gitu maksudnya. Saya harus tahu dulu bagaimana bersikap di depan dia gitu biar dia nyaman segala macam. Jadi daripada susah ngajak orang untuk masuk video saya, udah ini sama yang gue kenal aja gitu. Nggak cuma kenal ya, serumah ya? Iya, serumah. Sekasur juga gitu. Sekasur juga. Jadi mudah kenal banget ya, udah. Iya, gitu, dan gitu kan maksudnya terus, terus dianya juga, kita happy lah maksudnya dengan, memang visualnya aneh, tapi kalau ketemu orang kayak, ini lucu nih berdua gitu. Saya itu alhamdulillah suka lah. Aku juga memilih seperti itu. Makanya ini Indri Production teman-teman ya kan? Iya. Indri Vision. Kalau berdua lucu, berarti sehari-hari nggak pernah ada konflik atau seperti apa? Karena kalau ketika ada masalah, angle lucunya gini nih, gitu juga nggak? Iya. Iya, biasanya tuh, nah kami itu dulu mas, kalau ditanya, jadi kalau berantem sama istri gimana? Saya tuh hampir nggak pernah. Jadi kami ini berdua ada di posisi yang kalau marah, tenang dulu, bisa ngobrol. Jadi tadi masalahnya apa? Solusinya mau gimana? Oh ya udah, itu. Kayaknya udah di tahap itu. Jadi kayak kalau ditanya hampir nggak pernah berantem sih. Paling ya puyengnya anak kecil masih umur 3 kan. Jadi itu lagi puyeng-puyengnya lah. Nah, lucu-lucunya juga kan. Iya, itu doang gitu. Sisanya sih nggak ada. Jangan sampai ada sih masalahnya. Iya, tapi cuman sepanjang ini sih resolusi konflik aman lah ya. Resolusi konflik aman. Saya kan HI manajemen konflik sempat mata kuliah tuh. Oh gitu. Kamu berarti S1 HI saya. Iya. Nggak tahu emang kenapa kalau bisa masuk HI. Harusnya Ilkom ya. Tapi nggak apa-apa. S2 notaris istri ya. Jadi ketika ada resolusi konflik aman lah ya, maksudnya mengatasi konflik. Oh iya. Perdana perdata dia ngerti. Iya. Lebih apa-apa. Jadi kamu lebih bisa menemukan sisi ringannya dari berbagai masalah gitu ya, sisi komedinya gitu ya. Oke, begitu Dit. Iya. Terima kasih banyak. Saya yang terima kasih banyak, Mas Haji. Pokoknya apapun keinginanmu semoga terwujud. Amin, Mas Haji juga. Terima kasih. Terima kasih saya sudah diajak. Terima kasih. Ya.